Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Montag Xianxing. Kelompok Xiaoli terkejut saat mendengar suara wanita berpakaian putih ini, yang mengandung kejutan. Xiaoli bertukar pandangan dengan Suqian di sisinya sebelum dia segera mengangguk dengan agak hati-hati. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya adalah wakil kepala, gerbang Xiaoli." Douki dalam tubuh Xiaoli diam-diam beredar saat dia berbicara. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu Douzong muda ini di depannya. Dari suara pihak lain sebelumnya, sepertinya dia terkait dengan gerbang Xiao. Namun, sebelum dia bisa memastikan apakah hubungan mereka baik atau buruk, bukan hal yang buruk untuk berhati-hati. Sementara Xiaoli waspada, mata Suqian di sisinya membeku. Dia bisa merasakan bahwa wanita berpakaian putih cantik ini mungkin masih muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Jika dia memiliki permusuhan terhadap gerbang Xiao, kemungkinan mereka akan mengalami masalah hari ini. Selain itu, ada demon Flame Valley di samping mereka yang melihat dengan niat predator. Niat membunuh yang menyebar ke seluruh tubuhnya sangat berkurang di depan banyak tatapan di sekitar mereka setelah mendengar jawaban Xiaoli. Dia segera dan dengan samar berkata, "Bisakah beberapa dari Anda minggir dan tidak mengganggu orang yang memurnikan pil ini?" Meskipun kata-kata ini masih hambar, tidak diragukan lagi mereka jauh lebih baik daripada sikap yang digunakan untuk merawat lembah api iblis. Cukup banyak orang yang diam-diam bingung di dalam hati mereka. Sejak kapan, gerbang Xiao, berkenalan dengan orang yang begitu kuat? Ekspresi orang-orang dari Demon Flame Valley, yang telah mundur ke atap sebuah bangunan, sedikit berubah ketika mereka merasakan nada yang jauh lebih hangat yang digunakan oleh Little Fairy Doctor. Xiao Gate, sebenarnya kenal dengan wanita ini? Ekspresi Fang Yan menjadi sedikit suram saat dia merajut alisnya dan bertanya. Jika ini benar, situasi lembah api iblis tidak akan baik. Kemungkinan bahkan orang yang berada di samping akan mengalami kesulitan menghadapi dua elit Douzong. Jangan panik. Dari percakapan mereka mungkin berkenalan, tetapi hubungan mereka jelas tidak ke tingkat yang Anda pikirkan. Lembah api iblis bukanlah salah satu yang bisa disinggung siapapun sesuka mereka, bahkan jika dia adalah Douzong elit. Mata gelap orang berjubah abu-abu menyapu wanita berpakaian putih di atas gedung sebelum berbicara dengan dingin. Ekspresi Fang Yan akhirnya menjadi lebih tenang setelah mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang perempuan muda Douzong di wilayah Black Corner? Apakah dia seseorang dari luar wilayah sudut hitam?" Beberapa sesepuh Demon Flame Valley di samping Fang Yan hanya merasa bingung dan menggelengkan kepala di hadapan ketidakpastian Fang Yan. Elit Douzong mana di Black Corner Region yang tidak terkenal? Namun, tidak satupun dari mereka yang mirip dengan wanita berbaju putih ini. Dibandingkan dengan keraguan Fang Yan dan yang lainnya, Xiaoli, yang merupakan karakter utama yang terlibat, juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa wanita yang jelas-jelas tidak baik hati ini tiba-tiba memperbaiki sikapnya terhadap mereka. Tatapan Xiaoli dipertukarkan dengan Suqian di sisinya. Keraguan melintas di matanya. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah wanita berpakaian putih itu. Dia kemudian memimpin kelompoknya pergi ke area di luar radius 100 meter dari pilar cahaya. Ruang di sekitar paviliun telah menjadi benar-benar kosong setelah kelompok Xiaoli mundur. Namun, area yang lebih jauh dipenuhi orang. Jelas, orang-orang ini masih merasakan minat yang besar terhadap pilar cahaya yang keluar dari ruangan. Haha, tidak terduga bahwa lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini telah menarik begitu banyak wajah asing dan akrab. Aku yang dulu benar-benar mendapatkan banyak wajah. Beberapa sosok manusia tiba-tiba melintas dari dalam paviliun Kaisar Hitam setelah kelompok Xiaoli mundur. Mereka langsung berhenti saat masih 100 meter dari gedung. Sosok manusia baru saja muncul ketika semua orang dengan cepat melirik. Seorang pria tua berjubah kuning melangkah di udara sambil tersenyum. Saat dia mendekat, semua orang menyadari bahwa ada beberapa ular piton emas besar yang dijahit di jubah kuningnya. Mereka memantulkan cahaya samar di bawah sinar matahari, tampak seolah-olah mereka hidup dan memancarkan tekanan yang tidak biasa.
Seorang Moya berpakaian putih serta seorang lelaki tua berwajah merah yang mengenakan jubah alkemis mengikuti di belakang lelaki tua itu. Orang tua berwajah merah itu adalah kepala alkemis dari sekte Kaisar Hitam yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di rumah 1000 obat, Qishan. Orang tua berjubah kuning menimbulkan keributan yang cukup besar di area ini saat dia muncul. Banyak seruan terdengar. Ini sebenarnya adalah pemimpin sekte dari Black Emperor sekte, Mo Xingtian? Dikabarkan bahwa Mo Tianxing telah maju ke kelas Do Uzong lebih dari 1 dekade yang lalu dan telah melakukan retret. Tidak disangka bahkan dia diganggu hari ini. Mo Tianxing, yang telah muncul, menyapu Sukian dan orang berjubah abu-abu dari lembah api iblis. Tatapannya melewati beberapa area di dalam paviliun Kaisar Hitam tanpa meninggalkan jejak. Baru kemudian ia beralih ke paviliun. Kejutan melintas di matanya saat tatapannya tertuju pada dokter peri kecil. Jelas, usia muda yang terakhir telah menyebabkan dia sangat tercengang. Ini sebenarnya dia? Mata Moya menyapu paviliun di belakang Mo Xingtian. Dia langsung terkejut ketika dia melihat wajah halus yang sangat dia rindukan. Setelah itu, dia langsung bergumam karena terkejut. Kamu kenal Jia? Mo Xingtian juga terkejut saat mendengar kata-kata itu, jadi dia buru-buru bertanya. Memiliki hubungan yang baik dengan ahli tingkat seperti itu akan menjadi keuntungan besar bagi sekte Kaisar Hitam. Kami hanya bertemu sekali dan tidak bisa dianggap kenal. Moya ragu sejenak dan mengungkapkan detail yang dia tahu. Dia tidak menyembunyikan kasih sayangnya untuk dokter peri kecil dalam suaranya. Di sisi lain, dia dengan kasar berbicara tentang Xiao Yan. Dari kelihatannya, yang memurnikan pil obat di dalamnya haruslah pemuda yang disebutkan penatua Qi memiliki konflik dengan dalam 1000 rumah obat. Itu tidak terduga, pada usia seperti itu, keterampilan alkemisnya telah mencapai tingkat ini. Betapa menakutkan. Penyebutan singkat Moya tentang Xiao Yan tidak menyebabkan Mo Tianxing melupakan yang terakhir. Dia mengingat beberapa berita yang dia tahu, dan sebuah kehikmatan melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Qishan sedikit meringkuk di sudut mulutnya saat dia berdiri di belakang. Mata yang biasa dia lihat pada pilar cahaya dari gedung dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Saat itu, dia mungkin menyadari bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan penyulingan obat pihak lain berada pada tingkat yang sulit dia bandingkan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia merasa sangat tidak seimbang adalah pihak lain memiliki prestasi seperti itu pada usianya. Harus diketahui bahwa bahkan dia hanya untungnya menembus ke tingkat 6 belum lama ini. Hati Moya agak tidak nyaman saat mendengar kata-kata ini dari Mo Tianxing. Diri sombongnya yang biasa sangat tidak ingin melihat seseorang yang lebih muda darinya mencapai prestasi yang lebih besar darinya. Lebih penting lagi, ada seorang wanita cantik yang bahkan sangat dia kagumi di sisi orang ini. Poin ini adalah sesuatu yang sulit dia tahan. Kalian berdua harus berhati-hati di masa depan. Berusahalah untuk tidak memusuhi Yan Xiao ini. Seorang Do Uzong, seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi, dan seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. Barisan semacam ini sudah sangat kuat. Seseorang tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Apakah kamu mengerti? Mo Tianxing mengabaikan pikiran di hati kedua orang ini dan berbicara dengan suara lemah. Ayah. Moya dan Qishan mungkin merasa sangat tidak senang di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidakpuasan di depan Mo Tianxing. Yang mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan sopan. Kali ini, cukup banyak iblis tua yang hidup dalam isolasi telah datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva itu. Jika mereka ingin berkelahi, izinkan mereka melakukannya. Selama mereka dapat mengambil sesuatu yang memuaskan sekte Kaisar Hitam kita, yang memiliki benda itu atau berapa banyak yang telah mati atau menjadi lumpuh karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami hanya bisa memperlakukannya seperti menonton pertunjukan yang menyenangkan. Sudut mulut Mo Tianxing terangkat menjadi senyum aneh saat dia menurunkan tubuhnya dan menjawab. Moya dan Qishan bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Moya, apakah Anda tertarik pada wanita muda ini? Mo Tianxing tiba-tiba tertawa saat dia menyipitkan matanya dan mengamati dokter peri kecil yang memancarkan rasa dingin yang mengejutkan di atas gedung. Moya kaget. Dia segera menjawab dengan rasa malu,
Wanita seperti itu memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang yang memiliki kosmetik. Secara alami itu baik jika Anda benar-benar memiliki sarana untuk bersamanya. Kekuatan sekte Kaisar Hitam kami pasti akan melonjak jika dia menjadi milikmu. Tentu saja, yang terbaik adalah dia tidak merasa permusuhan dengan kita. Jika tidak, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Montag Xian Xing Tatawa. Nada suaranya menjadi tegas pada akhirnya. J melintas di mata Moya saat dia buru-buru mengangguk. Dia memiliki kepercayaan yang sangat besar pada penampilan, sikap, pencapaian, dan segala sesuatu yang dia yakini penting. Selama bertahun-tahun ini, ada banyak sekali wanita berbakat dan cantik yang telah diperankan olehnya. Sementara semua orang diam-diam terjebak dalam pikiran mereka yang berbeda, pilar cahaya yang melesat ke langit perlahan menjadi redup. Namun, aroma pil yang dipancarkan darinya semakin padat. Pilar cahaya semakin redup. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa titik cahaya yang terfragmentasi sebelum perlahan menghilang. Setelah pilar cahaya menghilang, sekelompok cahaya seukuran ibu jari muncul di depan pandangan semua orang. Cahaya itu tiba-tiba melonjak setelah kumpulan cahaya itu muncul. Tubuhnya bergerak dan penampilannya seolah-olah hendak melarikan diri ke langit. Namun, dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ruangan di bawah tepat saat cahaya itu membumbung tinggi. Kekuatan hisap tiba-tiba meletus. Di bawah kekuatan hisap yang dahsyat itu, kumpulan cahaya itu mulai bergoyang dengan goyah. Itu berhenti sejenak sebelum bergegas kembali ke depan banyak tatapan serakah. Akhirnya, ia memasuki ruangan itu dan menghilang. Tubuh dokter peri kecil hanya bergerak setelah dia melihat bahwa pil obat telah terkandung. Dia menghilang dengan itu. Aroma pil yang tersisa berangsur-angsur tersebar setelah pil obat dikeluarkan oleh seseorang. Dalam sekejap, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala karena kecewa. Setelah itu, mereka membawa hati yang dipenuhi ketidaksenangan saat mereka berpencar. Orang yang disebut pemurni pil tidak pernah menampakkan dirinya sejak awal. Silakan pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.